Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang kami cintai, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar senantiasa menjaga kesehatan, selalulah memakai masker kemanapun kalian pergi, kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun judul pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah memahami makna beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui alam semesta, dan melalui Asma'ul Husna. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Mari ikuti lanjutan video berikut ini. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama, yang A, pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul hukumnya wajib karena termasuk salah satu rukun iman. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, yang B, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Adapun Rasul seorang laki-laki pilihan Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, jadi Rasul, jadi Nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul diberi wahyu tetapi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu juga manusia seperti kita. Ia makan, minum, tidur, dan sebagainya. Akan tetapi, Nabi dan Rasul itu merupakan manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Kemudian yang C, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul alaihi salam. Rasul merupakan manusia terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai 4 sifat baik yang disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Apa itu? Yang pertama, sidik artinya benar. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu benar. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua, amanah artinya dipercaya. Jadi seorang Nabi dan Rasul itu adalah seorang yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Jadi seorang Nabi itu apapun yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, dia pasti akan menyampaikan kepada umatnya. Dia tidak akan menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang keempat, fatonah artinya cerdas. Jadi seorang nabi itu adalah seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Mustahil nabi itu seorang yang bodoh. Nah, anak-anak sekalian, kita dapat meneladani sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ini. Yang pertama, kita harus benar, benar perkataan, benar perbuatan. Kemudian amanah, kita mesti bisa dipercaya. Dipercaya guru, dipercaya orang tua, dipercaya teman. Kemudian tabligh, kalau kita punya suatu ilmu, punya kepandaian, mari kita bagi dengan sesama. Kemudian fatonah, kita harus cerdas. Bagaimana kita harus cerdas? Ya, kita mesti belajar dengan tekun ya. Jangan bermalas-malasan. Kemudian Nabi dan Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat jelek yang disebut sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Jadi di samping Nabi mempunyai sifat wajib, juga memiliki sifat mustahil. Artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Apa sifatnya? Yang pertama, kizib artinya dusta. Ya, tidak mungkinlah Nabi itu seorang pendusta. Kemudian yang kedua, khianat artinya tidak dipercaya. Jadi Nabi itu seorang yang amanah. Tidak mungkin bagaimana dia menjadi Nabi dan Rasul kalau dia seorang yang khianat. Kemudian kitman artinya menyembunyikan. Nah, Rasul itu adalah seorang yang tabligh. Dia menyampaikan apa yang diberikan Allah kepadanya. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikannya. Kemudian baladah artinya bodoh. Mana mungkin seorang Nabi dan Rasul bodoh, bagaimana dia akan memimpin umatnya. Nah, anak-anak sekalian, itulah sifat wajib dan sifat mustahil bagi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian yang D, jumlah Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak sekalian mungkin pernah bertanya-tanya ya, berapa sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu? Rasul, menurut sebuah riwayat, jumlah Nabi itu 124.000. Sedangkan Rasul berjumlah 313 orang. Namun yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, sedangkan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian, jadi menurut sebuah riwayat Nabi itu berjumlah 124.000, sedangkan Rasul 313 orang. Sementara yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Yang pertama Rasulnya adalah Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, kemudian kita lanjutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, inilah nama-namanya anak sekalian, ada sebanyak 25 orang yang diawali dari Nabi Adam alaihissalam ya, sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 yang wajib kita ketahui. Kita lanjutkan anak-anak, yang F-nya nama Rasul Ulul Azmi. Nah, kalian mungkin pernah mendengar ada istilah Ulul Azmi. Apa ya sebenarnya Ulul Azmi?
Rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan rintangan ketika menyampaikan dakwah. Jadi Nabi yang ulul azmi itu yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nah, di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 orang rasul yang termasuk ulul azmi. Siapa itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak sekalian, itulah 5 di antara 25 rasul yang termasuk rasul ulul azmi. Anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dari uraian kita tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman, maka hukumnya wajib. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi diberi wahyu tapi tidak punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul diberi wahyu tapi ia punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kemudian berapa sih jumlah Nabi dan Rasul itu? Nah, menurut sebuah riwayat, Nabi dan Rasul itu berjumlah 124 orang. Sementara Rasul 313 orang. Kemudian Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Nah, Nabi dan Rasul itu juga memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Apa sifat wajibnya? Siddiq artinya benar. Kemudian tablik menyampaikan, amanah dipercaya, fatonah cerdas. Sementara sifat mustahilnya ada kizib, dusta, kemudian khianat, tidak bisa dipercaya. Kemudian baladah, bodoh, dan kitsman artinya menyembunyikan. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, dari 25 Nabi dan Rasul itu ada 5 orang Rasul yang termasuk ulul azmi. Siapa itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, terakhir ada latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan kalian tulis di buku latihan kalian, kemudian setelah selesai, kalian fotokan dan kalian kirim kepada guru kalian untuk dikoreksi. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang keempat, tuliskan nama-nama Nabi yang termasuk ulul azmi. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita meneladani Nabi dan Rasul. Jelaskan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video ini sampai warna subscribe-nya menjadi hitam. Tapi bagi kalian yang sudah menekannya dan sudah berwarna hitam, tidak usah ditekan kembali. Mudah-mudahan video ini bisa lebih bermanfaat kepada orang banyak. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.